Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pagi hari ini meskipun di tangga itu merah. Maaf ya. Meskipun di tanggalan itu merah ya hari ini, hari apa itu? Hari lahir Pancasila. Oke, kita tetap melanjutkan kuliah kita untuk meneruskan materi manajemen biaya yang hari ini kita akan membahas tentang Total Quality Management, ya, TQM. Oke, baik, sebelum kita mulai seperti biasa saya ingatkan untuk melakukan absensi dulu di simtiknya supaya nanti tidak ketinggalan waktunya, karena absensi di simtik saat ini berbatas waktu. Oke, baik, materi insya Allah sudah saya kirim di grup tadi ya. Ada beberapa sebenarnya yang saya tambahkan, cuman ya apa-apa lah, nanti tak jelaskan mana yang saya tambahkan dari materi itu ya. Semoga sudah bisa ke-download, sudah bisa kebaca ya. Karena materi ini sebenarnya lebih mengarah ke cara berpikir. Kita sedikit keluar dari teknis. Yang kemarin kita sudah bahas ABC, kita pakai teknis, APM juga ada beberapa teknis perhitungan. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat dalam sebuah ruang lingkup, dalam sebuah pembahasan yang sebenarnya kalau menurut saya lebih susah ini ya, karena kita harus berpikir lebih jauh dari sekedar teknik. Ya kalau teknik itu kan tinggal mengikuti aja alurnya seperti itu gitu. Jadi ya sudah, apalagi di dalam konsep akuntansi biaya, akuntansi manajemen itu tidak ada standar sehingga lebih fleksibel untuk teknik ya. Tapi kalau untuk pembahasan terkait dengan konteks ya, konteks dalam pengendalian, nah, ini memang perlu pemikiran jauh supaya apa yang nanti kita temui itu bisa kita improvisasikan ya, di dalam soal atau di dalam materi yang kita pelajari saat ini. Oke, kita lihat dari materi yang sudah saya share tadi ya, terkait dengan Total Quality Management. Sebenarnya materi ini, Total Quality Management, itu pernah kita bahas di salah satu bab di dalam manajemen keuangan ya. Kalau manajemen keuangannya ikut dengan saya dulu ya, tentunya masih ingat tentang persediaan waktu itu, ketika kita bahas tentang manajemen persediaan. Nah, di dalam manajemen persediaan kemarin kita pernah menghitung yang namanya jumlah persediaan yang optimum ya. Masih ingat nggak? Economic Ordering Quantity, EOQ. Kalau masih ingat ya, EOQ itu adalah salah satu contoh ketika kita, salah satu loh ya, yang lain banyak itu. Salah satu contoh ketika kita mencoba menerapkan total quality management. Dalam hal ini yang kita manage adalah persediaan. Ya, jadi gimana caranya kita membuat persediaan itu tidak sampai berlebih dan tidak sampai kurang, pas. Nah, dalam konteks pas itu harus jelas jumlahnya berapa. Nah, ketika kita akan menghitung berapa jumlah yang pas, itulah kita membangun beberapa asumsi ya. Namanya analisis, semua pasti ada asumsi. Nah, dari asumsi-asumsi itu kita kumpulkan datanya, terus kemudian kita hitung. Yang hitungnya adalah dengan menggunakan apa tadi? EOQ, Economic Ordering Quantity, jumlah pesanan yang optimal.
Itu salah satu contoh. Ya. Nah, ketika kalian sudah ingat bahwa di dalam EOQ itu adalah contoh dari quality management, tentunya kita akan berpikir sekarang, kalau begitu total quality management itu dalam pengertian secara luasnya bagaimana? Oke. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana atau apa itu total quality management, kita melihat dulu dalam skala yang global, yaitu tentang rangka pembangunan manajemen knowledge. Total quality management itu sebenarnya adalah sebuah evolusi, kalau saya sampaikan itu ya, evolusi dari paradigma. Ketika dulu seperti di pembahasan akuntansi biaya, akuntansi manajemen, yang rata-rata orang itu hanya berpikir tentang bagaimana memberikan informasi terkait biaya, bagaimana kita merencanakan jumlah biaya yang nanti akan kita keluarkan dengan perspektif jumlah, ya, perspektif angka. Maka ternyata ketika kita bahas kemarin-kemarin itu kan tidak layak kalau kita lanjut saat ini. Tidak layak karena apa? Ya karena terlalu banyak pengeluaran yang tidak optimal, pengeluaran yang tidak menghasilkan nilai lebih, nilai guna. Ada pengeluaran yang nganggur, padahal pengeluaran itu kita hitung sebagai biaya. Biaya itu masuk di dalam perhitungan BEP-nya. Nah, otomatis ketika masuk ke dalam perhitungan BEP-nya, maka digunakan sebagai dasar untuk menentukan laba dan harga jual. Nah, dua hal ini tadi, laba dan harga jual, akhirnya kan kemasukan sesuatu yang sebenarnya bisa kita eliminasi. Kalau kita mampu mengeliminasi biaya, berarti menambah laba. Kalau kita bisa mengeliminasinya itu di aspek BEP-nya, ya, KPP, maka itu bisa mempengaruhi harga jual yang bisa kita turunkan. Nah, semua orang akan sensitif terkait dengan harga, ya kan? Karena harga itu menjadi salah satu dasar orang untuk menentukan pembelian. Nah, oleh karena itulah maka yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita mengeliminasi beberapa biaya yang sebenarnya tidak perlu. Nah, gimana caranya itu menghitungnya, gimana kita bisa mengidentifikasi yang perlu atau tidak perlu, gimana kita membebankannya. Nah, itu semualah yang harus kita pikirkan saat ini. Makanya kita bicara dalam konteks manajemen biaya. Nah, itulah yang saya sebut bagian dari manajemen knowledge, ya, pengetahuan tentang manajemen. Nah, ada kerangka pokok yang wajib kita pahami ketika kita menentukan manajemen knowledge dan sebuah prinsip manajemen. Yang pertama jelas lingkungan bisnisnya. Kita berada pada lingkungan bisnisnya kayak apa? Artinya bisa diajak untuk mengembangkan itu atau tidak lingkungan bisnis kita. Kalau lingkungan bisnis kita itu didominasi oleh orang-orang yang memang tidak bisa berpikir untuk pengembangan, sudah, berarti kita nanti statis di situ. Ya, kalaupun nanti berkembang, waktunya agak panjang. Nah, tetapi kalau lingkungan bisnis kita itu moderat, kemudian lingkungan bisnis kita itu dihuni oleh orang-orang yang memang mempunyai sudut pandang pendidikan yang sangat komprehensif, ya, berarti dia bisa berpikir. Nah, sehingga baik itu nanti bicara secara kontemporer ataupun bicara secara tradisional, itu tergantung dari lingkungan bisnisnya. Karena kontemporer ataupun mungkin tradisional itu adalah bagian dari paradigma. Sehingga kita tidak bisa memaksakan kalau lingkungan bisnisnya itu memang masih konvensional, paradigmanya juga paradigma konvensional, tak bisa kita pakai prinsip
manajemen yang kontemporer, nanti akan terjadi penolakan. Nah, sehingga banyak orang menganggap bahwa prinsip yang kontemporer itu susah, ABC itu susah, ya misalkan begitu. Nah, oleh karena itu kita harus sadar bahwa ternyata penolakan itu bukan karena kita nggak mampu, bukan karena memang teknologi atau metode yang dipakai untuk prinsip manajemennya itu salah, tidak. Tetapi karena kita belum mengevaluasi rangka dari sebuah struktur yang harus kita pahami lebih dulu dalam menentukan prinsip manajemen. Nah, inilah yang perlu kita pahami saat ini. Supaya apa? Supaya ketika nanti kita berusaha untuk mengembangkan quality management itu benar-benar memiliki konteks tepat. Melihat kita coba lihat lingkungan bisnis kita secara global. Nanti kita lihat konteks yang ini terjadi di lingkungan sekitar kita atau tidak. Kita coba amati. Kalau memang ciri itu ada lingkungan sekitar kita, sebenarnya lingkungan sekitar kita itu walaupun mungkin masih ada yang konvensional atau yang tradisional, ya, tetapi sebenarnya sudah mempunyai bahan atau mempunyai arah yang akan menuju ke kontemporer. Pertama adalah customer take charge. Ya, apa itu customer take charge? Customer itu bisa menentukan, bisa memilih, ya, bisa memberikan sebuah penilaian pada sesuatu yang akan diambil, yang akan dikonsumsi. Saat ini orang membeli nggak sama dengan dulu. Dulu lebih banyak dipengaruhi oleh iklan, lebih banyak dipengaruhi oleh katanya orang. Nah, dulu gitu ya. Atau siapa yang paling sering membeli misalnya. Tetapi saat ini customer sudah mulai cerdas, yaitu mencari informasi. Dan mencari informasinya itu sangat mudah saat ini karena kita tinggal masuk Google misalkan, banyak sekali informasi yang bisa kita ambil dari situ. Sehingga customer bisa menentukan bahwa produk ini layak nggak dengan harga segitu. Nah, jadi kita tidak bisa seenaknya untuk bermain harga. Nah, kedua, competition intensif. Nah, apa itu? Artinya terjadi sebuah mekanisme kompetisi yang sangat ketat. Karena kita tidak sendirian ketika berjualan produk ini. Apa loh produk yang bisa berjual sendirian itu kalau pasarnya tidak dimonopoli? Tidak ada. Hanya produk dengan pasar monopoli saja yang bisa berjualan sendirian. Ya, misalkan ini apa berdasarkan aturan di pemerintah bahwa suatu hal yang menguasai hajat hidup orang banyak itu diselenggarakan oleh negara. Misalkan apa? Bahan bakar minyak misalkan ya. Bensin, solar. Nah, itu karena saat ini masih belum dibuka konteks persaingan global. Belum dibuka. Kalaupun ada izinnya susah, walaupun memang sudah ada perusahaan minyak asing yang mulai masuk ya. Mulai masuk di Indonesia, Shell misalkan, sudah mulai masuk di Indonesia, Chevron sudah mulai masuk di Indonesia. Nah, tapi kan belum dibuka kompetisi global. Dia masih punya pasar sendiri, tetapi dia masih kecil, sehingga masih didominasi oleh produk pemerintah Pertamina. Nah, hanya itu yang bisa meninggalkan competition intensif. Lainnya nggak bisa. Lainnya pasti terjadi kompetisi. Nah, sehingga dengan kompetisi itu
Siapa yang menentukan? Kembali ke customer. Change become change. Nah, itu seharusnya. Ya, kalau kita tahu bahwa kita itu berkompetisi, kita tahu bahwa customer kita itu punya banyak sekali informasi, ya maka kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh customer. Berubah sebelum diubah, ya, change before change, ya, atau change becomes change, ya, berubah untuk menjadi sebuah perubahan. Nah, berubah itu yang seperti apa? Berubah itu yang mengikuti apa yang saat ini terjadi, atau mengikuti apa yang saat ini dibutuhkan. Jujur saja, kalian dulu masuk UNU pertama kali semester 1 misalkan, ketemu misalkan dengan dosen, semester berikutnya semester 3 mungkin ketemu dengan saya waktu itu, nggak akan pernah berpikir sedikit pun kita akan kuliah dengan cara seperti ini, ya kan? Nggak ada ceritanya dulu itu kuliah secara online dengan menggunakan media online seperti ini. Kuliah ya di kelas, duduk manis di kelas, dosennya cerita di depan kelas, kalian dengerin, kalau ada perlu diskusi ya diskusi langsung, ketemu. Kalau tanggal merah seperti ini nggak mungkin masuk, ya itu waktu itu. Tapi kan ternyata situasi berubah. Kalau misalkan kita memaksa untuk terus kuliah dengan cara tatap muka seperti itu, apa yang terjadi? Banyak masalah tentunya, nggak usah disebut. Banyak masalah. Kenapa kok jadi banyak masalah? Padahal dulu tidak ada masalah. Ya karena kita tidak mau berubah. Nah, itu. Karena tidak mau berubah, tidak mau mengikuti situasi. Akhirnya mahasiswa dikit-dikit ya kabur. Tidak mau kuliah seperti itu. Mungkin saya keluar saja daripada kesehatan saya dipertaruhkan misalnya. Nah, hilang kan akhirnya customernya. Karena apa? Kita tidak bisa mengikuti perkembangan yang harus melakukan secara daring. Atau jualan produk. Kalau dulu yang namanya sales itu gampang sekali, keluyuran kemana-mana ketemu orang gitu kan, nawarkan produk. Atau pasar itu ya kita jualan aja counter-counter secara fisik gitu ya, buat counter di mana, buat toko di mana, bikin kios di mana, gampang kan waktu itu. Tapi kalau sekarang jualan kok tidak masuk ke dalam pasar online, ya sudah, sedikit sekali nanti yang akan datang untuk membeli. Nah, inilah yang kita sebut dengan nama lingkungan bisnis group, kondisi yang memang terjadi di sekitar kita. Dari beberapa yang saya ceritakan, kemungkinan beberapa sudah ada saat ini. Nah, berarti itu adalah sebuah gejala, tanda-tanda bahwa sebenarnya kita akan mengarah ke pengembangan TQM. Nah, itu ya. Jadi jangan pernah berpikir lagi bahwa sebenarnya masih banyak yang konvensional. Oke, konvensional, tradisional, oke, sudah punya tanda-tanda untuk mengarah kepada apa. Sehingga kita mau nggak mau harus menyiapkan paradigma ke sana juga. Ketika customer take change, maka kita harus menyiapkan strategi yang disebut dengan nama customer value strategy, yaitu bagaimana yang memberi konsumen. Konsumen itu, sekarang kita balik aja posisinya. Kita sebagai konsumen, apa yang kita senangi ketika menjadi konsumen yang lagi bertransaksi dengan penjual, misalkan distributor, atau ya kita dilayani dengan ramah. Dua, semua hal yang kita tanyakan bisa terjawab, ya kan? Ketiga, kita dibantu untuk menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi produk. Ketiga, kita dilayani dengan baik saat penjualan atau pembeli jual beli terjadi. Misalkan ada bonus, ada garansi, gitu, ada jasa angkut kalau memang barangnya itu besar, pengantar, perawatan atau sebagainya. Nah, itu kan nilai tambah bagi customer. Ya, after sales itu sangat penting sekali. Gitu. Coba kalau ada produk yang jual putus, sudah adanya ini, silakan mau beli atau tidak, harganya segitu. Kalau beli silakan, nggak ya udah. Nah,
Kalau kita dengan cara seperti itu berpikirnya, ya customer kan kalaupun membeli adalah customer yang tidak punya pilihan, tidak punya informasi, atau customer yang memang sudah fanatik pada produk itu. Tapi fanatik itu kan perlu proses. Mana ada customer baru pertama kali beli produk kemudian jadi fanatik, tidak mungkin. Itu perlu proses. Dan kalau di dalam proses itu tidak kita lakukan, maka nggak akan muncul fanatik itu. Yang ada apa? Hanya customer bodoh yang melakukan itu. Nah sekarang berapa banyak customer bodoh di antara customer yang saat ini sudah cerdas. Nah ini yang terjadi. Maka kita harus membuat paradigma customer value strategy. Kemudian competitive intensive itu paradigmanya apa? Continuous improvement. Jadi kita harus melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Ini besok bisa berubah, besok lagi bisa berubah. Kenapa? Karena kompetisi. Yang namanya kompetisi itu kan saling ya membangun strategi. Ya, tapi strategi positif loh ya, bukan negatif. Yang namanya kompetitor itu sebenarnya bukan musuh, bukan. Kompetitor itu adalah teman seperjalanan. Anggaplah begitu. Kayak kalian naik motor gitu. Kan kalian tidak sendirian di jalan itu. Kalau kalian sendirian di jalan malah kalian takut, ya kan? Nah, banyak orang yang lalu lalang di situ. Nah, itu kan semua teman seperjalanan sebenarnya, bukan musuh gitu loh. Maka kita kan harus bekerja sama kalau bisa. Ya, mungkin itu salah satu bagian dari strategi. Atau saling melengkapi kelemahan. Oh, sana kita evaluasi produknya apa? Oh, sama dengan kita. Apa kelemahannya? Kita masuk dari sisi kelemahan mereka. Nah, itu adalah sebuah continuous improvement. Nah, ketika kita itu sudah munculkan keunggulannya, mungkin di situ juga masih ada kelemahan. Produsen yang lain melihat kita punya kelemahan apa, mereka melakukan perbaikan dari kelemahan dan seterusnya. Makanya ketika kita sudah ditemukan orang lain kelemahannya, ya maka kita harus melakukan perubahan lagi. Nah, itu semua akan bisa jalan kalau di dalam sebuah sistem atau struktur organisasinya itu memiliki job description yang pasti. Jadi ngerti ini melakukan apa, ini melakukan apa, sehingga ruang geraknya itu hanya berada pada fungsi masing-masing. Sehingga mesin itu bisa berjalan semua. Tidak ada yang saling mencampur, tidak ada yang bermasalah di dalamnya sehingga energinya habis untuk menyelesaikan masalah internal. Nggak akan ada perkembangan kalau seperti itu. Nah, dari berbagai macam hal itulah akhirnya kita bisa membangun yang namanya total quality management. Nah, kita bahas yang standar dulu. Oke ya, paham ya alurnya ya. Sehingga total quality management itu muncul ketika kita bisa menetapkan sebuah paradigma dan paradigma dibangun berdasarkan lingkungan bisnis. Nah, yang terjadi apa selama beberapa waktu ini? Sampai saat ini sebenarnya sudah lebih dari 4 ya sebenarnya, ini masih belum saya update ini. Ya kalau 6 ada saat ini ya. Oke, sekarang kita lihat yang ini dulu aja. Tahun 1800-an dulu itu ya, zaman apa nih, zaman dulu itu eranya itu lebih fokus pada inspeksi. Jadi orang itu lebih fokus kepada sebuah produk itu dalam sebuah inspeksi. Inspeksi itu apa? Inspeksi itu pengawasan. Jadi yang ditekankan adalah ini, pengawasan produk akhir. Sehingga di situ ada yang namanya quality control gitu. Ya kalau memang saat ini masih ada yang seperti itu, ya berarti memang itu warisan dari zaman itu. Dan itu dimunculkan tahun 1800. Quality control. Jadi produk itu yang penting ada di tangan quality controlnya. Kalau memang itu sesuai dari standar, lolos, dan sesuai, balik lagi di produk lagi, diperbaiki lagi. Nah, waktu itu begitu. Kemudian bergerak lagi ke zaman tahun 1930-an, itu ada statistical quality era. Jadi sudah mulai membuat sebuah analisis tren. Ya, tren dalam sisi kualitas, tapi nanti ke depan seperti apa ya kualitas yang begitu. Apa ya kualitas yang memang dibutuhkan? Kalau dulu orang itu cenderung senang hanya pada kualitas produk,
Masih pelayanan dan jualannya buruk, harganya mahal, tapi kualitas produknya itu bagus, orang senang. Ya. Makanya terjadi fanatik customer. Seperti kalau kalian masih ingat dulu, toko TV ya, era Sony, oh itu TV kok canggong, TV apa canggong. Nah, seperti itu. Jadi orang berpikirnya pada merek. Beli apa? Setrika. Beli setrika era Philip wis ora marem. Setrika kok Miyako ya. Apa kudu masak. Misal begitu. Nah, zaman waktu itu begitu. Kenapa? Karena sudah terbentuk sebuah fanatisme di dalam customer. Kenapa terjadi fanatisme? Karena orang-orang itu menguji kualitas tapi dari sisi produk. Mau dilayani dengan buruk, mau harganya mahal, nggak peduli. Ya. Tetapi ke depan, ya waktu itu orang sudah mulai berpikir bahwa nggak mungkin customer itu hanya senang pada kualitas produk saja. Harus ada kualitas-kualitas yang lain yang harus dimunculkan. Ya kan, buktinya saiki buat produknya itu bagus kayak apapun, tapi kalau cara menjualnya salah, nggak akan ada yang beli. Ya. Kualitas itu bisa ke penjualannya, bisa mungkin sistem yang ada di dalam produknya. Kalau itu produk-produk elektronik bersistem kayak handphone misalnya, kurang apa yang namanya Nokia waktu itu, ya kurang apa yang namanya BlackBerry waktu itu. Siapa yang pegang BlackBerry kan harga dirinya langsung naik gitu. Sama seperti kalau saat ini pegang iPhone misalnya. Tapi kenapa hancur ketika orang sudah punya fanatisme seperti itu? Ya karena dia ini tidak bisa masuk ke dalam statistical quality era ini. Nggak bisa mencoba memprediksikan apa yang nanti akan dibutuhkan orang dalam waktu yang akan datang. Nah, ini yang terjadi. Nah, padahal itu sudah bergerak lagi, tidak sekedar statistikal, karena statistikal itu kan hanya prediksi. Langsung pada actionnya sudah jalan, katakanlah. Tambahin apa lagi untuk menambah quality? Assurance. Nah, tambahin dengan assurance, jaminan. Nah, assurance dalam bentuk apa? Ya mungkin garansi, ya mungkin dari sisi pengiriman. Ya sekarang kalau beli barang mahal kan di dalam jasa pengiriman itu ada asuransinya, ya kan? Nah, sering transaksi online artinya ngerti. Assurance, jaminan apa? Ya jaminan nyampe yang jelas. Jaminan bisa dipakai dengan baik. Nah, saat ini sedang mengarah ke situ. Ada kualitas yang nanti dari sisi assurance. Nah, oleh karena itulah maka after sales product itu benar-benar penting saat ini. Kalau dulu nggak mikir, jual ya jual, setelah dijual ya sudah selesai urusan kamu. Karena nggak bisa. Siapa yang begitu tinggal sama customer. Tetapi yang bisa terus membackup customer itu sampai kapanpun produk itu digunakan, ya itu yang akan diikuti. Nah, kemudian berkembang berikutnya setelah quality assurance itu ke strategic quality yang kita bahas saat ini. Ya, strategic quality management. Bahwa itu semua harus bisa berjalan dengan cara berkelanjutan. Sehingga strateginya itu harus selalu improvement, selalu diperbaiki. Nah, ini yang terjadi. Nah, padahal saat ini sudah masuk ke tahap yang kelima, yaitu market strategic customer. Ya, sudah mengarah ke strategi pasar. Nah, sebentar lagi mungkin karena ini eranya adalah teknologi informasi, ya sudah mungkin information technology strategic quality. Ya, jadi kualitasnya itu kualitas yang dilihat dari sistem informasi terkait dengan produk tersebut. Produk yang bisa memberikan informasi yang lengkap, maka itulah produk yang akan memenangkan pasar. Ya. Saat ini sudah bergerak ke arah itu. Oke, ini gambarnya aja ya. Oke, kita lihat dulu aja. Nah, dampaknya apa?
dampak di zaman strategic quality itu terhadap prinsip manajemen. Nah ini, yang pertama adanya penggunaan value based strategy. Apa value? Nilai. Jadi strategi berdasarkan pada sebuah nilai. Nilai apa? Nilai tambah yang bisa diberikan, bisa diciptakan. Kalau saya itu menggunakan produk ini, apa nilai tambah saya? Itu adalah sebuah pertanyaan dari customer yang ya nggak mungkin diomong nih kan itu kan. Dan itu hanya bisa kita tebak di dalam diri konsumen ketika mau membeli sesuatu. Tambah apa? Makanya kita harus menggali informasi. Seorang marketing yang hebat saat ini tidak hanya sekedar menjual produk yang ada, tidak hanya sekedar menawarkan ini loh harganya segini, ini harganya segini bisa untuk ini enggak. Tetapi lebih dulu mendekat pada customer-nya. Jadi dia tidak jualan produk pertama, tapi berniat untuk membantu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ini strateginya. Berniat membantu apa yang dibutuhkan konsumen. Nah, kalau yang dibutuhkan sudah bisa terbantu, akhirnya produknya itu terjual. Selesai kah? Belum. Itu baru pintu pembuka. Gitu. Si marketing itu nanti masuk lagi, yaitu membantu memberi informasi supaya customer itu pengen. Jadi mengubah need menjadi want. Ya, itu. Jadi memberikan informasi supaya customer itu pengen. Katakanlah kalian mau beli handphone, oke lah. Ya mungkin kalau sekelas kalian kalau mau beli handphone itu pasti dari rumah sudah punya yang namanya ini informasi. Oh, saya pengen ini karena ini. Kalau kalian ketemu seorang marketing yang bagus, maka dia tidak akan membantah apa yang kalian inginkan. Justru dia mengajak atau memberi pertimbangan. Misalkan dari rumah, nih saya mau beli Oppo deh, misalkan begitu. Oppo dengan spek seperti ini harganya katakanlah 2.500.000. Uangnya 2.500.000. Speknya seperti ini. Oke. Customer dia akan tanya kenapa kok itu, kenapa kok ini kah? Ya kalau customernya itu pintar, kalau marketingnya itu pintar, maka dia akan mengambilkan barangnya. Oh ini seperti ini. Tapi dia nggak mungkin hanya ngambil satu barang. Dia pasti ngambil barang yang lain. Mungkin sesama merek Oppo tapi seri berbeda, atau dia ngambil merek yang beda lagi, misalkan Samsung misalkan ambil. Nah, saat itulah kalian itu akan diberi informasi. Dan sekarang adu kemampuan, lebih menguasai informasi siapa? Kalian atau marketingnya? Nah, kalau marketingnya itu lebih menguasai informasi, kalian bisa berubah pikiran. Yang dari rumah mau beli Oppo, bisa saja dibeli Samsung. Karena ini ya bukan omongan ya, kena masukan lah, positif aja berpikir. Kena masukan dari yang disampaikan oleh marketing tadi. Nah, apa sudah selesai sampai di situ? Belum. Maka si marketing itu ngomong bahwa teknologi ini adalah teknologi yang sebenarnya sudah terjadi selama 3 tahun yang lalu. Nah, teknologi itu biasanya berubah untuk handphone itu sekitar 4 tahun lah katakanlah. 1 tahun lagi soalnya udah berubah. Dengan harga yang sama nanti akan muncul produk baru yang speknya lebih bagus karena teknologinya lebih baik. Nah, maka selama 1 tahun itu kalian akan diberi informasi terus, sehingga kalian hanya berpikir bahwa menggunakan handphone ini selama 1 tahun. Tahun berikutnya sudah punya keinginan untuk beli lagi. Nah, terus begitu. Itulah kalau kita berpikir dari sisi marketing dalam
menjual produk berdasarkan knowledge content. Nah, sehingga disinilah yang dipentingkan saat ini bukan kualitas dari produk, tapi adalah bagaimana kita melakukan sebuah strategi, ya, strategi untuk memberikan value, seperti itu ya. Nah, hal yang sama diterapkan kalau itu adalah hubungan antara karyawan dengan pihak manajemen sama. Ya, di mana di situ nanti akan muncul yang namanya knowledge content. Nah, sekarang apa efek dari sebuah total quality management atau manajemen kualitas terpadu? Satu, dampak terkait dengan biaya produksi. Dan yang kedua, dampak terkait dengan pendapatan. Nah, karena keduanya itu nanti menjadi sebuah orientasi dalam sebuah strategi produksi atau strategi penjualan, tentunya TGM itu sangat dibutuhkan di sini, ya kan? Karena apa? Gimana caranya bisa mereduksi yang namanya biaya produksi sehingga meningkatkan pendapatan. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam TGM. Quality. What's the meaning of quality? Apa itu kualitas? Definisi konvensional itu menggambarkan karakteristik dari suatu produk, seperti yang tadi saya katakan. Kalau kita bicara kualitas, ya itu bagaimana produk. Biasanya terwakili dari sebuah merek. Oh, handphone Nokia. Nah, waktu itu siapa yang mau meragukan Nokia? Saat jelek-jeleknya atau saat rendah-rendahnya serinya Nokia udah bagus. BlackBerry waktu itu ya, kalau kalian masih ingat atau sudah pernah merasakan ya. Oh, udah lama ya. Saat jelek-jeleknya serinya BlackBerry ya bagus. Atau kalau saat ini iPhone lah misalkan. Saat murah-murah lah handphone wis iPhone, beda kalau OVO, Vivo gitu ya. Beda. Kenapa? Ya karena kualitas itu identik dengan merek. Ya. Itu kalau definisi konvensional. Nah, saat ini tidak sekedar itu, yaitu bukan kalau ditinggal tidak, tetap gitu ya. Tapi saat ini berkembang ke definisi strategi bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan ya, atau ekspektasi. Kalau bisa malah lebih dari ekspektasi, sehingga akan ada kesan di situ. Nah, ini ya. Jadi ketika kita berpikir seperti ini, ya kita bolak-balik ya posisinya ya. Karena defaultnya kita berpikir seperti ini dalam konteks kita menjadi seorang manajer, dalam posisi kita sebagai seorang pengendalinya, pengelolanya. Ya. Tapi suatu ketika supaya kita bisa merasakan, ya kita berpikir sebagai seorang customernya. Ya. Jadi dibolak-balik posisinya biar tidak dari satu sudut pandang, dari dua. Ya. Nah, oleh karena itulah yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita memuaskan yang namanya customer satisfaction. Nah, bicara. Nah, gitu. Udah, sekarang balik lagi ke posisi ketika kita jadi customer. Coba rasanya, ketika kita membeli produk, kayak kita puas, itu piye? Nah, rasanya piye? Terus apa yang ada di pikiran kita? Ya paling enggak, si soalnya tukung ini nang kono naik. Si koyo kuwi ya. Itu kan kalau kita berpikir dari sisi customer. Nah, makanya sekarang kita berpikir sebagai seorang manajer, piye caranya mereka puas. Tentunya kan harus ditanya, gue pengen piye. Artinya apa? Ada komunikasi antara produsen dan konsumen sebelum produknya ada. Kita sebar angket, terus apa sing dipikir customer, akhirnya ya apa sing konvensional ya kayak kertas, sing modern ya pakai apa Google Form misalnya. Tetapi ya ojo gratis, apa lah yo gratis.
Apa kompensasi yang kalian bisa beri kalau mereka mau ngisi questionnaire? Itu ya. Itulah yang disebut dengan nama pengukuran tingkat kepuasan. Oke, sekarang kita lihat pengertian kualitas dari perspektif-perspektif. ISO 8402, Quality Vocabulary, ya, itu pengertian dasar berdasarkan ISO. Totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang diterapkan. Nah, inilah totalitas karakteristik produk. Ingat, ketika kita bicara produk tadi, dimensinya banyak loh ya, tidak aja sekedar fisik produknya itu. Ya, eling lagi apa yang saya sampaikan tadi. Sehingga kualitas seringkali diartikan sebagai sebuah kepuasan pelanggan atau konformasi terhadap kebutuhan atau persyaratan. Ya, customer satisfaction itu ketika sudah merasakan, tapi kalau conformance to the requirement itu keinginan atau ekspektasi terkait dengan spek. Pengennya sing piye? Handphone kira iso kamerane iki 6. Nah, misalkan begitu. Jadi kamera 1 untuk apa, kamera 2 untuk apa, 3 untuk apa, perlu 6-6-nya itu bisa fungsi bareng gitu. Ya, itu namanya ekspektasi. Perkara nanti bisa atau tidak, ini sing mikir ya teknisinya. Kita nggak usah mikir namanya ekspektasi. Ketika kita menjadi seorang customer itu kita bebas berkegiatan. Nah, mungkin saat ini belum bisa, teknologinya belum nyampe seperti itu. Tapi suatu saat teknologi pasti akan nyampe. Tetapi nyampainya sebuah teknologi karena memang ada yang menginginkan. Itu yang namanya conformance to the requirement. Ada 3 jenis produk yang dapat diidentifikasikan. Ya, kalau kita bicara tentang fisiknya loh ya. Yang pertama adalah barang sing piye ya, build quality-nya yang bagus. Coba kalau kita itu pegang produk yang build quality-nya ya, build quality ngerti ya, jadi kualitas dari barang itulah ketika dibuat itu bagus, seneng toh. Tapi kalau kita lihat barangnya ora presisi, bahannya aja jelek, murahan, warnanya nggak menarik, males gitu ya. Walaupun dijual murah pun kita murah gitu ya. Yang kita senang itu adalah ketika produk build quality-nya itu bagus tapi harganya tidak mahal. Nah, iya kan, kalau kita jadi customer itu dari sisi barang. Atau kalau misalkan barang itu punya software kayak komputer, handphone, ya software yang bagaimana? Ya tentunya software yang telah bisa diupdate. Kita akan sedih kalau kita beli barang di situ ada software tapi softwarenya nggak bisa diupdate, ketinggalan dong. Atau kalau nggak begitu update-nya lambat, update tuh setahun pisan gitu. Ya, lambat. Dan service itu terutama di sales, jualan. 3 hal ini loh yang paling penting saat ini. Ya, oleh karena itulah maka definisi dari quality management adalah suatu cara meningkatkan performance, ya, kemampuan secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses. Ya. Jadi levelnya bisa di operasi atau di dalam prosesnya ya. Dalam setiap era fungsional dari organisasi, jadi semua, bahkan sampai satpam sekalipun itu berperan loh ya. Jangan dipikir dalam sebuah produk itu satpam nggak ada kaitannya, jangan. Satpam cleaning service berperan itu yang kita pandang sebelah mata. Ya, makanya itu disebut dengan nama setiap era fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Jadi artinya kalau memang strukturnya gede ya modalnya harus banyak. Kalau modalnya sedikit ya strukturnya yang rapi, yang sedikit aja, yang ringkas, supaya tidak terjadi pemborosan. Karena apa? Semua harus berperan. Perannya apa? Di level organisasi atau proses yang tujuannya apa? Meningkatkan performance, kemampuan atau mutu dari barang yang kita tawarkan. Nah ini loh quality management. Oleh karena itu faktor pendukungnya
harus jelas. Pertama kita coba lihat dulu dari sisi customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Pertama apa faktor pendukungnya? Dimensi dari produk. Ya dimensi itu apa? Ya macam-macam ya. Bisa ukuran dari produknya itu kalau memang kita apa ya center misalkan gitu aja. Saat ini center itu kan macam-macam kan. Dan center saat ini tuh canggih-canggih gitu ya. Nggak kayak dulu centernya. Ya, udah canggih. Centernya itu udah teknologi modern. Udah terang sekali ya. Baterainya kecil tapi terang sekali. Nah, itu dimensi. Gimana kita menciptakan barang yang kecil tetapi berfungsi sangat maksimal. Kemudian harga, ya kalau bisa harganya yang murah, berkualitas tetapi harganya tidak mahal. Dimensi mutu, kualitas mutu, layanan. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Jadi mutu itu mungkin dari sisi build quality-nya, fungsinya, ya, fitur-fiturnya, ya, daya tariknya, nah macam-macam. Dan kalau layanan ya terkait dengan proses jual beli dan after sales. Kemudian yang keempat, dimensi emosional. Nah inilah customer yang sudah memiliki dimensi emosional itu sangat mudah untuk diarahkan. Maka tugasnya manajer, tugasnya marketing adalah membangun atau menumbuhkan dimensi emosi. Emosi ke orang mesti lihat nesu loh ya. Kok emosi kayak diidentifikasikan nesu? Enggak. Emosi itu ketika aspek rasa itu lebih mendominasi dibanding logika. Dimensi emosi itu ketika aspek rasa lebih mendominasi dibanding logika. Beli baju, nah ini mayoritas kan cewek ya, beli baju. Kalau kita pakai dasar logika, yang jelas pakai dasar anggaran. Duitnya berapa? Wah, duit 200 juta ya. Lah karepe mau bila iso oleh loro atau syukur oleh telu bajunya. Ya, tipnya begitu ya keinginannya. Ya oke, berangkatlah. Lah kalau salesnya itu pintar, ora kur ngetut nih, bae ngono kae. Kan ada tuh sales kur ngetut no, itu. Ya waktu sales ya jadi penjaga toko. Kita ke sana ditutno, dinteni ning burine. Rono meneh ditutno, dinteni ning burine. Nek gak ditekoni meneng wae. Ditekoni wae jawabe sak ngerti nih. Kira-kira nah kadang sik kula taklet nih. Iya kan? Males toh leh kan gitu. Pertama merasa kita itu dicurigai, yang kedua nggak dilayani gitu. Karena melayaninya nggak begitu. Nah, yang benar gimana? Ya memunculkan dimensi emosional. Ngejak ngomong tetapi orang ngomong sakarepe dhewe gitu. Ya, karena kita kalau mau beli kemudian diintervensi terlalu jauh ya pegel toh. Nah, sehingga cara mengintervensinya harus bagus, harus cantik. Supaya apa? Dimensi emosional. Saya nggak bisa ngajarin karena ini bagian dari marketing ya. Coba kalian mencoba berkreasi. Setidaknya kan sudah saya tunjukkan seperti apa arahnya. Nah, kemudian yang kelima adalah dimensi kemudahan. Orang bertele-tele lah, orang berbelit-belit. Oh, tuku ngono kok tidak kok lewat prosesing panjang, malas ah. Nah, ketika mau beli dikasih kuesioner, kasih tuku aku mau. Prosesnya panjang, beli yang mudah. Misalkan kalau transaksi online, oke, barangnya sudah tersedia, tinggal pilih. Oh ini ada chattingnya, nanti kalau tanya-tanya apa dikasih situ, oke, setelah itu klik membeli. Nah beli nanti klik metode pengiriman, muncul biaya kirim, klik metode pembayaran, selesai bayar. Misalkan ya, udah kan. Kalau online itu tadi ya. Atau kalau offline ya biasanya mudah lagi. Langsung aja dikasih ke kasir, kasirnya terima uang, selesai. Nah, inilah yang membuat terjadinya kepuasan bagi pelanggan.
Nah, sedangkan kalau kita melihat dari dimensi produknya, ya produk itu dia dari siapanya. Banyak hal. Nah, ini sudah tak kasih semua. Pertama, performance. Mutu dari produknya, penggunaannya. Iso digosok seperti apa produk. Nah, kalau kita bicara HP, misalkan HP itu branded dan HP yang tidak branded, performanya jelas beda. Sama-sama memiliki prosesor yang sama, atau mungkin memiliki spek yang sama, mungkin performanya beda. Ya nggak ngerti, karena apa? Karena ada performa lebih yang dimiliki oleh produk yang branded. Reliability-nya, kebermanfaatannya seperti apa? Makanya kalau kita itu menjadi customer, harus berpikir, kalau membeli sesuatu yang nanti akan kita manfaatkan, berarti ya kita pikir pertama adalah mau dipakai untuk apa, kan begitu. Atau kalau kita menjadi marketingnya atau di manajernya, maka kita harus mengidentifikasi dulu mereka itu beli karena mereka mau pakai untuk apa. Maka tergantung situasinya. Ya, itu yang disebut dengan reliability. Fitur. Memiliki fitur apa saja. Semakin komplit fiturnya, belum tentu benar, karena bisa jadi fitur banyak itu nggak kepakai. Coba yang pernah merasakan ini, beli handphone. Satu, produknya Samsung. Yang kedua, produknya ini Xiaomi sebenarnya. Saya yakin di antara kalian pernah ini. Yang beli produk Samsung, coba lihat di aplikasi bawaannya, aplikasi bawaan Samsung banyak banget itu. Untuk ini Samsung, ini Samsung, ini Samsung, ini Samsung. Yang saya yakin itu hampir semua nggak kalian pakai. Tapi itu makan memori, ya, memori dari handphonenya itu otomatis kemakan untuk produk-produk bawaannya, fitur-fitur bawaannya si Samsung itu. Ya, padahal nggak kepake, dihapus nggak bisa. Nah, seperti itu. Beda dengan Xiaomi. Xiaomi sedikit, ya sedikit, nggak banyak, sehingga makan memorinya nggak terlalu banyak. Sehingga kalau kita memang mau butuh, ya sudah tinggal kita ambil aja dari Google Play misalnya. Nah, itu namanya fitur. Ya. Selain itu, fitur itu adalah kemampuan atau bisa melakukan apa itu. Ya bisa jadi yang namanya iPhone harga katakanlah 20 juta dengan Samsung seri A yang harganya mungkin cuma 5 juta, 6 juta, fiturnya sama. Ya, hampir sama fiturnya. Nah, itu kenapa? Karena Samsung mampu untuk memberikan harga lebih rendah. Apa yang dihilangkan? Nah, ya mungkin performanya, mungkin reliability-nya, mungkin durability-nya, mungkin konsistensinya, mungkin desainnya. Nah, elemen yang lain dalam sebuah mutu produk kan saling melengkapi. Nggak mungkin ke 6-6-nya itu maksimal semua. Kalau ke 6-6 maksimal semua, ya pasti harganya mahal gitu. Ya, setelah Samsung yang sekarang harganya mahal itu. Nah, karena apa? Ya karena memang ini adalah bagian dari. Nah, ini tadi adalah dimensi mutu produk. Nah, sekarang dimensi mutu secara global itu ada 4, yaitu reliability-nya, ya, daya gunanya, responsiveness-nya, responsiveness. Nah, ini kecepatan kita melayani, assurance, ya, jaminan, dan empati itu adalah keseriusan untuk kita membantu. Nah, 4 hal ini. Nah, ini semua di luar dari produk. Di luar dari produk, tidak masuk ke dalam produk fisik, sehingga dikatakan bermutu sebenarnya tidak sepenuhnya hanya di dalam produk fisik.
ini contoh. Ada seperti itu. Dimensi emosional. Tadi ya bagaimana dalam aspek estetikanya, self expressive value-nya, brand personality-nya, ngerti belum? Baju misalkan wes, kita ngomong baju lagi, cewek ini kan, dimensi emosional, estetik. Baju harganya 150.000, satu harganya 250.000, selisih 100. Ini hanya lihat estetik ya. Kita pakai, kita coba ngaca di depan kaca di ruang ganti, kok nyaman yang 150.000 ya, terus dipakai di tubuh itu kok kayaknya mampu untuk memberikan nilai lebih pada tubuh kita, misalkan matut nih, warnanya juga matching sesuai dengan karakter kita, nah misalkan begitu, rasanya di perasaan itu pas gitu. Tapi 150.000 harganya cuman, sedangkan yang 250 tadi branded, tapi kok orang pas ya, orang tak penak gitu rasanya, terus warnanya juga agak banyak kontrasnya misalnya. Nah seperti itu, maka pasti kita akan ngambil yang 150.000 karena secara estetik itu lebih menarik. Nah kemudian yang kedua ada self expressive value, yaitu nilai lebih pada harga diri kita, ya kan? Apalagi kalau kita baju misalnya, kita pakai baju branded itu kan rasanya lebih pede daripada yang non branded. Sepatu misalkan, sepatu branded dengan sepatu yang pinggir jalan itulah, jauh sekali harganya, walaupun sama-sama diinjak-injak, tapi kan rasanya itu beda gitu loh. Kita lebih pede katakanlah, yang injak orang itu lebih tenang gitu loh ya kalau sepatunya itu branded gitu ya. Karena yang diinjak itu marahnya nggak terlalu kalau yang nginjaknya pakai sepatu branded misalnya. Terus nginjak sepatu nggak branded kotor sih marah gitu. Nah itu yang disebut dengan self expressive value, harga diri lah. Dan yang ketiga adalah brand personality. Nah ini ada bicara brand ini lebih mementingkan yang namanya merek, karena sebenarnya logikanya juga masuk sih. Sebuah produk bermerek itu pasti harganya mahal dibanding yang tidak bermerek ya, karena memang mutu dari produk bermerek itu terstandar dan harus tinggi standar, sehingga ketika kita beli produk bermerek dengan harga mahal, maka brand personal itu otomatis lebih tinggi. Ya kayak tadi loh, handphone tadi loh, kita nenteng iPhone sama kita nenteng apa Vivo misalnya atau Oppo, ya lain gitu loh. Sak murah-murah like iPhone kita nentengnya mungkin lebih pede, walaupun Oppo-nya itu mungkin lebih mahal ya daripada iPhone-nya, tapi karena brand personality-nya itu yang kena. Nah, dimensi emosionalnya beda. Ya, itulah kenapa kita harus bisa mencoba mengklasifikasikan beberapa kepentingan tadi ke dalam berbagai jenis pelanggan. Ya, karena jenis pelanggan itu ada 3. Ada pelanggan internal, pelanggan antara, dan pelanggan eksternal. Ya. Internal itu apa? Internal itu pelanggan yang biasa membeli, ya, jadi sudah menjadi pelanggan tetap lah. Kalau pelanggan antara itu pelanggan yang coba-coba, jadi mencoba membandingkan sana, coba bandingin sana, sebelum menjadi pelanggan internal. Dan pelanggan eksternal itu pelanggan yang baru mencoba pertama kali. Ya, kalau bisa, ya kayaknya jadi pelanggan antara nanti. Nah, kalau bisa dinaikkan lagi jadi pelanggan internal. Nah, supaya seperti itu apa? Ya kita harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan ekspektasi pelanggan itu. Kuasai ini. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan pelanggan. Makanya kita harus tanya, kamu mau apa? Bahasa kasarnya gitu, tapi caranya ya
yang halus, yang cantik ya. Supaya apa? Kita bisa mengeksplorasi ini kebutuhan dan keinginan yang diinginkan oleh pelanggan. Kedua, pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan ini maupun perusahaan kompetitor untuk perbaikan. Ya, kemarin seperti apa yang kalian rasakan? Oh begini. Oh sekarang sudah ada perbaikan di aspek ini sehingga nanti yang rasa seperti itu nggak ada lagi. Ini jadi seperti ini. Nah, misalnya kita pengalaman dari teman-teman. Ya, ini apa namanya testimoni ya. Makanya testimoni itu penting. Coba kalau kalian tuh belanja online ya, siapa yang belanja online itu yang digunakan sebagai faktor pertimbangan memilih apa toko online-nya itu dari testimoni yang ada di paling bawah itu. Ya, misalnya kita ambil di Tokopedia itu di bawah itu ya kan ada itu diskusi ya atau apa itu testimoni ya. Nah pasti nyari yang bintangnya penuh gitu ya. Yang bintangnya penuh, pelanggannya banyak, hampir semuanya bintang penuh lah, berarti itu cocok atau sesuai. Nah, misalkan itulah pengalaman. Nah, sehingga yang disebut dengan nama iklan itu saat ini sudah mendominasi urutan paling akhir. Itu tetap harus ada, tetapi bukan menjadi orientasi utama kayak dulu. Yang paling akhir lah iklan itu. Nah, bagaimana prosesnya untuk mengetahui ekspektasi pelanggan? Pertama jelas harus bisa berkomunikasi. Opo media itu ya, Nek. Karena apa? Kita harus menggali satu karakteristik produk yang diinginkan. Produk yang biasa sih karena itu. Kalau kalian pernah lihat film SpongeBob ya, hubungannya ada. Nah, saya pernah itu lihat film SpongeBob pas lagi shoot di Krusty Krab. Nah, di daftar menu ya, di daftar menu yang dipasang di Krusty Krab yang di belakangnya Squidward. Nah, saya ngerti banget karena saya terpaksa harus melihat ini ya, gara-gara anak ya. Nah di belakang Squidward itu kan ada daftar menu ya. Salah satu episodenya SpongeBob itu pas nge-zoom gitu di bawah gitu, di bawah daftar menunya itu ada tulisan kecil gitu. Yang artinya Anda harus mengikuti apapun keinginan pelanggan walaupun permintaannya aneh-aneh. Di bahasa Indonesia kan begitu. Jadi sampai sini Krusty Krab, si Tuan Krab yang hanya film kartun itu ya memberikan pesan seperti itu. Anda harus bisa mengikuti apapun keinginan pelanggan walaupun permintaannya aneh-aneh. Aneh itu karena apa? Karena baru pertama mungkin menginginkan seperti itu. Nggak ada yang lain mungkin menginginkan seperti itu, tapi ya nggak apa-apa. Tampung aja. Nah itu disebut dengan nama karakteristik produk. Justru semakin aneh keinginan pelanggan, kita harus berterima kasih. Karena kita semakin bisa memunculkan diferensiasi dari produk tersebut. Ingat, produk yang paling digemari orang itu adalah produk yang memiliki nilai beda dengan produk lain sejenis. Tapi beda yang positif loh ya, bukan beda yang negatif. Yang kedua, tingkat performance yang dibutuhkan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Punya nggak performanya? Jangan iya tok, tetapi kita nggak mampu memenuhi. Nanti malah kita ditinggal, dianggap cuman PHP. Kemudian yang ketiga, kepentingan relatif. Nah, ini kita urutkan berdasarkan prioritas. Ya aneh sih aneh, cuman itu masuk prioritas keberapa? Ya nggak semuanya harus kita ikuti bareng kan. Kemampuannya harus disesuaikan. Dan yang keempat adalah kepuasan berdasarkan performan yang ada sekarang. Ya itu yang paling utama. Sekarang bisa apa? Jangan terlalu berandai-andai sehingga melupakan apa yang sekarang harus kita sajikan. Nanti saya bisa begini, tapi sekarang kita nggak melakukan apa-apa. Ya percuma. Nah, di dalam TGM nanti ada 4 alatnya. Yang pertama adalah benchmark,
Yang kedua balance scorecard. Nah, ini kita akan bahas balance scorecard-nya ya. Nanti Six Sigma dan ISO. Kita harus bisa melakukan itu semua supaya kita mampu menjalankan TGM. Karena alatnya ada 4 itu. Benchmark, balance scorecard, Six Sigma, dan ISO. Apa itu? Kita bahas satu persatu. Benchmark itu adalah proses membandingkan kinerja proses bisnis dan metrik termasuk biaya, siklus waktu, produktivitas, atau kualitas secara luas yang menjadi tolak ukur standar. Membandingkan benchmark. Makanya kalau ada studi banding itu namanya benchmarking. Studi banding itu kan saja radulan, tapi mencari tahu saya bisa begini, kamu bisa apa, mana yang saya belum bisa seperti kamu, dan mana yang saya akan melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Itulah benchmark. Nah, sehingga nanti kita kalau mampu melakukan benchmark ke beberapa tempat, kita bisa mengumpulkan keunggulan dari masing-masing tempat itu untuk kita bawa ke tempat kita. Nah, metodologinya bagaimana untuk melakukan benchmark? Ada beberapa. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Nah, apa sih sebenarnya masalah di tempat kita? Oh, ini apa? Belum mempunyai ukuran kinerja misalnya. Oh, oke. Kita cari apa ukuran kinerja yang nanti bisa kita pakai. Nah, misalkan begitu. Atau masalah yang lain, kita kelompokkan aja dalam berbagai macam jenis. Yang kedua, mengidentifikasi industri lain yang memiliki proses yang sama. Benchmark itu lebih efektif jika kita melakukan di tempat yang memiliki potensi yang sama dengan tempat kita. Jangan benchmark ke tempat yang sangat tinggi, yang sudah jauh meninggalkan apa yang kita lakukan saat ini. Percuma. Ya, apa namanya? Kita udah nggak akan bisa ngikutin karena terlalu jauh tinggalannya. Makanya kita datangnya ke tempat-tempat yang ya sekelas lah, sekelas dengan kita, sehingga setidaknya kita masih bisa menemukan keunggulan. Tapi kalau kita benchmark ke tempat yang jauh lebih tinggi, maka sama sekali kita nggak punya keunggulan. Kayaknya kita itu jelek semua gitu ya. Dan itu kita down gitu ya. Jelek semua. Nah, jangan ya sejenis saja, selevel. Kemudian identifikasi organisasi yang menjadi pemimpin di wilayah. Nah, di tempat kita itu siapa yang paling dominan? Maka kita akan menjadikan bagian itu adalah sesuatu yang menjadi target. Jadi jangan dimusuhi. Justru kita akan targetkan itu, gitu ya. Survei berusaha untuk mengukur dan praktek. Nah, kita survei coba bagaimana mereka melakukan. Sehingga kita akan mencari sesuatu itu berdasarkan apa yang terbaik yang terjadi di tempat itu. Ya, tempat itu bisa area sempit, misalnya kabupaten, atau kita perluas di kota madya, atau mungkin provinsi, ya apa-apa. Ya, yang paling logis sampai provinsi dulu deh. Ya. Kemudian melaksanakan praktek bisnis yang baru yang lebih baik. Ya, jangan kok diidentifikasi tok baru rati lakoni. Ya, jenenge malah jargoni gitu ya. Apa jargoni? Pinter ujar tapi rasa melakoni, harus bisa melakukan karena memang ada sesuatu ya. Kemudian dari aspek biaya ya, kalau biaya itu sebenarnya sudah kita diskusikan jauh ya, cuman dalam kaitannya dengan TGM ini yang penting untuk kita identifikasi adalah tentang biaya kunjungan, biaya waktu, dan benchmark database ya, karena ini hubungannya dengan proses benchmarknya tadi. Wah, ini saya mau benchmarking kemana? Inggris. Tapi di sana itu selevel dengan UMKM juga. Inggris, pikir biayanya piro? Ya selevel, tetapi kalau tempatnya itu tidak logis kan yo. Biaya kunjungannya tinggi, waktunya juga panjang.
Ya walaupun yang kita dapat mungkin lebih baik. Hati-hati ya, di sini ya, harus logis. Nah, yang kita benchmarkkan apa saja? Nah, banyak ya. Proses benchmarking. Berarti kita benchmark cara kita membuat para financial benchmarking, cara kita melakukan administrasi keuangan. Benchmark from investor perspektif, jadi terkait dengan bagaimana kita mengumpulkan modal dari investor. Performance benchmarking, performance dari kinerja ya. Jadi benchmark dari sisi kinerja semuanya, kinerja konsumen, kinerja produsen. Produk benchmarking, jadi benchmark dari sisi produk barangnya. Strategic benchmarking, jadi benchmark dari sisi strateginya. Fungsional benchmarking, jadi benchmark dari sisi fungsi yang akan kita jadikan tujuan. Best in class benchmarking, yaitu benchmarking untuk menjadi orang atau produsen yang terbaik di level itu. Dan operasional benchmark, bagaimana kita membenchmark terkait dengan operasi, terkait biaya dan proses tentunya. Nah, itu benchmark. Oke. Ini yang kedua adalah balance scorecard. Nah, ini kita akan bahas tersendiri ya di satu pertemuan ini nanti. Jadi sementara just to know aja ya. Ya, benchmark itu balance scorecard adalah sebuah metode untuk melakukan pengukuran kinerja. Di mana pengukuran kinerja itu menggunakan beberapa perspektif. Ya. Perspektif keuangan, kinerja seperti apa, perspektif pelanggan, nanti kinerja seperti apa, bisnis internal seperti apa, inovasi dan pembelajaran seperti apa. Jadi kita bahas sendiri aja. BSC itu mulai disukai oleh mahasiswa untuk penelitian. Nah, nggak tahu kalau kalian ada nggak yang pakai ini. Nah, nanti coba ya. Coba nanti semester 7 kan sudah mulai ambil nih. Coba pakai ini deh. Ya. Kalau nanti kebetulan ada yang pembimbing satunya saya, kalau pakai BSC syaratnya cuma satu, yaitu paham bagaimana cara makainya. Udah gitu aja. Langsung ke ACC. Ya. Tak omongin mulai sekarang loh. Kalau ada yang pakai BSC, kayak ngerti gimana cara makainya, langsung tak ACC judulnya. Kalau yang lain mungkin saya masih ruwet gitu ya. Ya nggak tahu, mungkin kalau kalian dapat cerita dari kakak-kakak kalian kalau ketemu Pak Arif selamat ruwet pokoknya. Iya, saya akan ruwet kalau memang yang kalian bawa itu nggak terstandar, bawah dari standar. Ya, apa itu? Ya kalian asal aja ngambilnya. Kedua, yang kalian ambil terlalu banyak yang sudah ngambil, jadi sama dengan itu, sama dengan ini. Itu kalau nggak itu kalian nggak paham. Ya. Tanya ini nggak ngerti, tanya ini nggak ngerti. Mana mungkin saya menyetujui kalau kalian aja nggak paham, sama aja menyesatkan. Nah, kalau paham dan metodenya itu adalah metode yang belum banyak dipakai oleh yang lain, di hari yang sama dengan pengajuannya saya langsung ACC. Oke. Kemudian yang ke berapa, 3 ya, itu metode yang disebut nama Six Sigma. Six Sigma adalah sebuah strategi manajemen bisnis dengan prinsip, ada 2 prinsipnya ya. DMICT ya. Ini nggak urut ini nulisnya ya. D-nya itu define, M-nya itu measure ya. Oh udah urut ya. E-nya analyze, I-nya adalah improve, G-nya control, dan T-nya tool. Okay. Kemudian yang kedua adalah DM and DV. DMA-nya sama ya, define, measure, analyze. Cuman D dan V-nya yang beda. Ya. D adalah design, V adalah value. Ya, bedanya cuma itu aja. Atau mendesain ulang produk baru. Ya. Nah, prinsip dalam metodologi Sigma adalah ini. Ya. Fokus pada pelanggan. Ya, tadi ya, customer satisfaction tujuannya. Mengidentifikasi permasalahan, mengeliminasi produk-produk yang tidak perlu, ya. Melakukan partisipasi dari semua pihak, dan menciptakan ekosistem yang fleksibel dan responsif. Ya.
Tujuannya untuk apa? Untuk menurunkan variasi pada pengeluaran sehingga tidak melewati sebuah sik ya, 6 sik ya. Sik itu kan 6 ya. Ya, 6 sigma. Ya. Sigma itu kan ukuran dalam sebuah statistik ya. Ya. Jadi bukan kalau sigma 6 itu 1 2 3 4 5 6 bukan ya. Cuman ukuran gitu. Sehingga dari ukuran itu menghasilkan sebuah tingkat kesalahan paling sedikit 3,4 per 1 juta peluang, atau tingkat kebenarannya 99,99,66. Ya, berarti kan 0,1 kan. Itu tingkat kesalahannya. Jadi sangat sedikit ya. Sehingga untuk mencapai Six Sigma itu sebenarnya bukan otomatis langsung seperti itu, nggak mungkin melakukan kemudian kesalahan hipodidik, yaitu gara-gara ada continuous improvement tadi. Nah, kemudian teknik dalam Six Sigma itu ada beberapa supaya kesalahannya itu semakin bisa tereduksi. Satu, brainstorming. Artinya apa? Ya, bagaimana kita membuat ide yang kreatif dalam sebuah produk itu. Syukur kalau kreatifnya itu membedakan produk satu dengan produk lain. Root cause analysis, yaitu menganalisis akar masalah. Kalau ada masalah itu kan analisisnya pakai ini toh, 5W gitu ya. Why, who, what, when, where. Why? Kenapa kok bisa begitu? Harus kita cari dulu dan identifikasi dulu. Untuk menganalisis itu kan harus teridentifikasi root cause-nya, akar masalahnya. Maka pertanyaannya 5W itu aja. Why? Kenapa kok bisa begitu tadi? Nah, dapat data. Siapa aja yang terlibat? Wah, apa sih yang dipermasalahkan? Where? Kapan? Itu nanti harusnya terjadi. Where? Di mana dia tadi? Nah, ini root cause. Jadi root cause itu adalah sebuah teori yang umum sih sebenarnya ya. Bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah apapun. Ya, dengan 5W itu. Coba. Yang ketiga, suara konsumen. Ya, tadi ya, kita nggak boleh semaunya sendiri. Kita harus membuat produk seperti apa yang dibutuhkan konsumen, bukan sekedar apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu prinsipnya. Sistem 5R, ya, rapi, resik, rajin, rawat, ringkas, sampai detail. Nah, ini membantu mengidentifikasi orang M itu ya. Membantu mengidentifikasi dan mengembangkan, memantau itu apa yang dipantau kan jelas. Kemudian diidentifikasi apa masalahnya dan dikembangkan untuk lebih baik. Nah, lebih baiknya dilakukan dengan cara apa? Benchmark. Nah, karena dengan benchmark tadi akhirnya akan muncul standar core. Kemudian ini istilahnya aneh, Pokayoke. Pokayoke itu nggak tahu itu bahasa mana aja ya. Yang artinya itu kita menghindari yang namanya kesalahan. Ya. Caranya bagaimana? Ya membuat suatu strategi yang bisa mengeliminasi benda-benda yang tidak terpakai atau mengeliminasi biaya yang tidak efisien. Nah, itu Pokayoke. Dan yang terakhir velocity mapping, jadi menentukan, ya, memetakan sebuah alur dari proses. Jadi misalkan kita melihat teknik penetapan persediaan, teknik produksi itu melewati sesuatu yang bisa kita eliminasi ya, untuk efisiensi. Nah, sehingga nanti kita bisa membuat desain untuk proses berikutnya yang mungkin lebih efisien atau lebih efektif. Nah, itu adalah sebuah value stream mapping. Oke, ketiga Six Sigma. Keempat, doktrin. Doktrin itu artinya memberikan tekanan ya. Penekanan untuk mencapai sesuatu yang ditargetkan. Nah, sehingga prosesnya ya ini memunculkan karakteristik yang bisa diukur, bisa dianalisis,
bisa diperbaiki dan bisa dikendalikan. Ya tentunya ini membutuhkan sebuah kolaborasi ya dari manajemen tingkat atas sampai dengan bawah. Dan yang terakhir adalah ISO. ISO adalah standarisasi mutu. Ya, untuk bisa ISO sih saat ini harus bekerjasama dengan Badan Standarisasi Nasional. Padahal sekarang banyak sekali lupa itu kalau yang dipakai Unmul itu apa namanya, lupa itu. Ya. Kita mau meng-ISO apa dulu? Mungkin ISO dari sisi administrasinya, ISO dari sisi 5R-nya, ISO dari sisi proses produksinya, dan macam-macam. Karena ISO itu beda-beda. Cerita. Oke. Nah ini tujuannya supaya apa? Karena kalau nanti dapat ISO berapa gitu kan? ISO kan macam-macam tuh serinya itu. Nah itu gunanya ini bisa meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, efisiensi dan seterusnya. Tergantung dari apa yang ingin kita tuju membuat ISO itu. Jadi ISO-nya itu pertama cek kita mau apa. Oh supaya kita diakui sebagai suatu perusahaan yang mempunyai administrasi yang baik, maka kita ambil ISO untuk administrasi dan kita coba dengan, karena di dalam ISO itu gini, ada konsultannya dulu sebelum dievaluasi. Konsultan itu nanti akan memberikan petunjuk ya, harus bagaimana dan nah kemudian kita melakukan seperti apa yang disampaikan oleh konsultan ini. Ketika sudah melakukan seperti itu jadi sebuah standar, serta menjadi sebuah aturan, sehingga berjalan menjadi rutinitas. Nah, ketika sudah jadi rutinitas, baru yang mengevaluasi data. Nah, jelas, kalau sudah jadi rutinitas, berarti kan sudah terstandar. Nah, jadi begitu prosesnya. Nah, oleh karena itu, nanti arahnya mengarah ke ini, performance, ya, kualitas, yang mana pengukurannya dari dua aspek, ya, aspek internal dan aspek eksternal. Nah, kalau aspek internal itu ya dari sisi perusahaannya sendiri, organisasinya. Kalau eksternal ya pelanggan ya. Nah, pelanggannya bagaimana? Ya misalkan pakai customer satisfaction. Ini risetnya seperti ini contohnya. Fokus pada harapan, fokus pada kualitas produknya, seluruh karyawannya harus dilibatkan, data kualitatif dan kuantitatif harus terkumpul. Jadi tidak hanya data kuantitatif toh. Pertanyaan-pertanyaan dalam survei atau wawancara harus spesifik. Ya, kalau survei itu nanti pernyataan ya, di kuesioner itu ya pernyataan. Tapi kalau wawancara pertanyaan. Instrumen risetnya harus dirancang. Nah ini harus melibatkan orang-orang yang terbiasa melakukan riset ya. Dan ada insentif ya, penghargaan. Nah ini adalah cara supaya nanti kita bisa mengukur yang namanya customer satisfaction. Nah atributnya apa aja? Ya inilah kualitas produk. Ya, ini harus menjadi orientasi. Dukungan pernah jual after sales, interaksi di dalam perusahaan itu sendiri, sehingga performanya nanti ada 4: pelanggan, pemegang saham, pekerja, masyarakat. Semuanya terlibat ya, jangan sampai hanya melibatkan internal atau eksternal juga terlibat, karena memang ketika kita mau berpikir kualitas, kita harus mengeliminasi beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kelebihan biaya atau pemborosan. Ini ada 7 sumber pemborosan ya. Sehingga dari 7 tempat ini mungkin bisa kita identifikasi lebih detail kelebihan produksi, gara-gara kelebihan persediaan. Nah, kenapa kelebihan persediaan? Ya karena tidak pakai EOQ tadi, pemborosan waktu menunggu, kelamaan, pemborosan transportasi, pemborosan persediaan, pemborosan dari pergerakan, itu ini urut-urutan prosesnya itu udah muter-muter terlalu panjang.
pemborosan karena adanya produk cacat, dan juga pemborosan karena prosesnya yang tidak terstandar. Nah, hal-hal seperti inilah yang nanti harus kita identifikasi supaya apa? Kita bisa memunculkan biaya kualitas. Biaya kualitas itu adalah biaya yang digunakan untuk menstandarisasi kualitas. Ada 4 kelompoknya. Biaya kegagalan internal, kegagalan eksternal, ya. Gagal itu sesuatu yang wajar, ya. Makanya kita harus perbaiki, karena dari gagal itulah kita bisa mengetahui mana kekurangannya. Tapi harus ada biaya yang dipakai untuk memperbaiki. Yang ketiga adalah biaya penilaian. Jadi harus kita evaluasi terus. Dan ada biaya pencegahan supaya tidak kembali ke penyebab kegagalan tadi. Nah, supaya marketingnya itu nanti mengikuti dari proses total quality manajemennya, maka ada beberapa hal di dalam kompleks konsep aplikasi total quality marketing. Yang pertama adalah komitmen yang eksekutif. Pihak eksekutif itu harus punya komitmen untuk bekerja sama. Listening to customer tetap sama. Use of team, jadi teamwork, ya, tim kerja yang harus kompak. Fokusnya ada proses, ya, bukan fokus pada hasil. Terus penting tadi jangan celokol penting tadi, tapi penting mengikuti proses yang sesuai dengan standarisasi mutu. Jadi itu kan pasti toh. Tapi kalau proses itu belum tentu. Dan akan lebih baik lagi kalau tipikal organisasinya adalah organisasi yang terbuka, open organization. Jadi tidak one man show gitu ya, tidak hanya satu orang yang berperan. Nah, nanti konsep-konsep TQM itu kalau diaplikasikan, ya, ada 3 nilai utama. Ini contoh yang diambil dari fenomena yang terjadi pada perusahaan IBM, ya. Tadi ya, perusahaan IBM, ya. Perusahaan IBM itu adalah perusahaan teknologi informasi yang paling utama, paling awal, yang dulu pernah bikin komputer paling awal. 3 nilai utama itu yaitu yang pertama respect for the individu, yaitu kepedulian masing-masing. Peduli, ikut memiliki lah antara ini. Jadi ketika ada rasa peduli, maka di situ nanti sudah tercipta sebuah nilai. Customer service-nya ini, pelayanan pada customer. Sekali lagi, customer itu ada di mana pun. Sehingga proses orientasi customer itu mutlak. Sehingga orientasinya jadi excellent in all that is done. Ya. Sempurna pada semua yang dikerjakan. Nah, 3 nilai inilah yang dilakukan oleh IBM ketika membangun yang namanya total quality management. Nah, kalau total quality managementnya itu nanti ingin sempurna, selain marketing, juga harus diikuti dengan human resource manajemennya. Sehingga manajemen dari sumber daya manusianya juga harus bermutu, mulai dari pemberdayaan karyawannya sesuai dengan tupoksi, employee involvement, yaitu bekerja sama untuk melakukan proses implementasi, dan terus ada pelatihan dan pengembangan, karena pelatihan dan pengembangan salah satu indikator yang dipakai di dalam penilaian balance score. Nanti kita bahas di pertemuan yang ada. Nah, aplikasinya apa? Ya, aplikasinya terus dilakukan continuous, ya, terutama pada sisi reduksi biaya. Kenapa kita bicara tentang manajemen biaya? Ya, karena kita akan mencari caranya biaya bisa tereduksi. Ya. Nah, biaya yang tereduksi itu nanti bisa digunakan sebagai ini alokasi biaya kualitas. Ya, tadi sudah kita bahas itu. Jadi misalkan total biayanya harusnya 10 nih ya, kita bisa reduksi 3. Yang terpakai jadi 7, yang 3 itu nanti dialihkan jadi biaya kualitas supaya TQM-nya itu berjalan. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi
menjelang siang hari ini. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan. Oke, baik. Jangan lupa untuk melakukan presensi ya, atau absensi di Simtik bagi yang sudah hadir. Kalau memang tidak ada ya, yang ditanyakan ya. Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup saya akhiri sampai di sini dulu penjelasan kita terkait dengan total quality management. Next week kita lanjut lagi di pembahasan kalau nggak salah transfer pricing ya. Kita bahas transfer pricing dulu, baru setelah itu kita bahas tentang balance scorecard. Oke, baik, mungkin begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas pagi hari ini ada manfaatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.